Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Pernah bersungut-sungut? Mungkin ada yang pernah. Bahkan mungkin ada juga yang suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut sejatinya merupakan kata lain dari mengomel atau menggerutu, yaitu mengeluarkan perkataan secara terus-menerus yang tidak jelas maksudnya, sebagai ungkapan rasa kesal, marah, tidak suka. Berdasarkan definisinya, tentu kita sepakat bahwa bersungut-sungut bukan merupakan sikap yang terpuji. Tetapi lebih daripada itu, apabila ditujukan kepada Allah, maka bersungut-sungut dapat menjadi dosa yang sangat serius. Karena tidak hanya seperti membanting pintu di hadapan Allah sebagai tanda kesal, marah, atau tidak suka. Tetapi dalam konteks tertentu juga menjadi tanda yang jelas menunjukkan pemberontakan kepada Allah. Rasul Paulus yang memahami kebenaran ini dengan sungguh-sungguh mengingatkan jemaat di Korintus untuk tidak bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, bangsa Israel pada zaman Musa, yang sebagian diantaranya dibinasakan di padang gurun oleh malaikat maut. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Jemaat Korintus yang sebagian besar merupakan orang-orang Yahudi pasti memahami konteks peristiwa yang dimaksud Paulus, karena hal tersebut selalu diajarkan secara turun-temurun untuk menjadi peringatan bagi bangsa Israel. Tetapi bagi kita yang bukan merupakan keturunan bangsa Israel, maka perlu dipahami bahwa konteks peristiwa yang dimaksud Paulus tercatat dalam Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai 49. Berdasarkan konteksnya sebagaimana tercatat dalam Bilangan pasal 16, segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun berkaitan dengan Korah, Datan, Abiram, dan On beserta 250 orang Israel lainnya yang ditelan bumi dan binasa karena memberontak melawan Musa. Mereka bersungut-sungut dengan menuduh bahwa Musa dan Harun telah membunuh umat Tuhan. Bilangan pasal 16 ayat 41. Padahal mereka jelas-jelas tahu bahwa Tuhanlah yang membinasakan umatnya yang memberontak tersebut. Dan justru Musa dan Harunlah yang memohon pengampunan Tuhan atas mereka, sehingga mereka tidak turut binasa. Bilangan pasal 16 ayat 22. Jadi, meskipun mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, tetapi sesungguhnya secara tidak langsung mereka telah bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan hal itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan, sehingga murkanya menimpa atas mereka dan binasalah 14.700 orang banyaknya karena kena tulah. Bilangan pasal 16 ayat 49. Sahabat-sahabat Kristus, kita tentu sepakat bahwa bersungut-sungut bukan merupakan sikap yang terpuji. Tetapi lebih daripada itu, apabila ditujukan kepada Allah, maka bersungut-sungut dapat menjadi dosa yang sangat serius. Karena tidak hanya seperti membanting pintu di hadapan Allah sebagai tanda kesal, marah, atau tidak suka, tetapi dalam konteks tertentu juga menjadi tanda yang jelas menunjukkan pemberontakan kepada Allah. Alkitab mencatat sikap bangsa Israel yang tidak hanya pernah, melainkan berulang kali bersungut-sungut
Keluaran pasal 15 ayat 24, pasal 16 ayat 2, pasal 17 ayat 3, Bilangan pasal 11 ayat 1, pasal 14 ayat 2, dan Yosua pasal 9 ayat 18. Mereka bersungut-sungut dan kembali bersungut-sungut. Terus-menerus diulang dan diulang lagi. Seakan-akan tidak mengenal kata bertobat. Meskipun hukuman Tuhan juga berulang kali turun menimpa atas mereka sebagai peringatan keras atas pemberontakan mereka kepada Tuhan. Hukuman Tuhan yang membinasakan 14.700 orang Israel dengan tulah karena sungut-sungut mereka atas peristiwa Korah dan kelompoknya merupakan contoh nyata dari begitu seriusnya dosa bersungut-sungut kepada Allah. Demikian juga dengan peristiwa sebelumnya, pada saat mereka bersungut-sungut mempertanyakan rencana Tuhan yang memimpin keluar dari Mesir ke tanah perjanjian sebagai cara untuk mati di padang gurun dan menjadikan anak-anak sebagai tawanan. Bilangan pasal 14 ayat 2 dan 3. Tanggapan Tuhan atas sungut-sungut tersebut menunjukkan begitu seriusnya dosa bersungut-sungut kepada Allah, sebagaimana tercatat dalam Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai 35. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Begitu dahsyat hukuman Allah atas umatnya yang bersungut-sungut kepadanya. Murkanya yang membinasakan seharusnya menjadi peringatan keras bagi setiap kita, umat yang dikasihinya, untuk tidak bersungut-sungut kepadanya, melainkan tetap setia mengikuti rancangannya dan hidup bersandar hanya kepadanya. Sahabat-sahabat Kristus, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan segenap bangsa Israel pada zaman Musa, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sebaliknya, marilah kita belajar dari Ayub yang tidak bersungut-sungut kepada Allah meskipun tertimpa berbagai bencana, malapetaka, dan penderitaan, melainkan tetap setia kepada Allah dan bahkan memuji namanya dan berkata,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 21. Itulah sebabnya Alkitab mencatat demikian. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub pasal 1 ayat 22. Juga pada waktu istrinya secara tidak langsung bersungut-sungut kepada Allah, Ayub tegas menegurnya dan berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Ayub pasal 2 ayat 10a. Itulah sebabnya Alkitab mencatat demikian. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub pasal 2 ayat 10b. Jadi sahabat-sahabat Kristus, ingat, jangan bersungut-sungut.